Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Kembali lagi di channelnya Rai Kristi TV. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara analisa kesesuaian lahan untuk budidaya rumput laut. Nah, untuk analisa ini saya mengambil di daerah Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya ada di Kota Tarakan, di desa Pantai Amal. Nah, di sini untuk eh, apa? Untuk pemetaan ini kita perlu dukungan jurnal atau penelitian terdahulu. Nah, di sini saya sudah ada beberapa jurnal yang saya gunakan, yaitu yang pertama, yang jurnal pertama, analisa kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya rumput laut di Gusung Batuah. Nah, ini saya akan ambil nanti untuk parameternya. Dan yang kedua yaitu pemetaan kesesuaian lahan untuk budidaya rumput laut di perairan Pulau Poteran, Kabupaten Sumedap, Jawa Timur. Nah, dalam kedua ini kita akan lihat parameter-parameter apa aja yang kita akan ambil dari kedua jurnal ini. Dan teman-teman, saran saya lebih baik banyak jurnal daripada sedikit gitu, karena referensi jurnal-jurnal itu sangat penting untuk mendukung dalam analisa kita nanti. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini apa namanya ini? Untuk teorinya teman-teman bisa pelajari di beberapa media, nanti media sosial dengan Google atau jurnal. Nah, di sini kita scroll ke bawah teman-teman, kita akan mengambil parameternya yang akan digunakan gitu. Nah, ini parameter yang kita akan gunakan, tapi nanti saya akan mengambil dari salah satu jurnal ini, apakah kita menggunakan parameter ini atau menggunakan parameter yang ini gitu. Nah, untuk pemetaan ini dia menggunakan parameter keterlindungan, kecepatan arus, kedalaman air, tutupan lahan dasar ini. Kita buat sedimen seperti pasir, lumpur dan karang dan sebagainya yang ada di pesisir, di dalam laut atau di dalam air. Nah, ini salinitas itu berupa keasinan air. Ini adalah tingkat keasinan airnya. Ini scoringnya dan ini bobotnya. Dan ini kecerahan airnya diukur juga. Pencemaran ini juga diukur juga teman-teman. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini di jurnal yang ini dia menggunakan 7 parameter untuk analisa kesesuaian lahan tanaman budidaya rumput laut. Nah, kita lihat jurnal yang kedua. Nah, ini jurnal kedua yaitu pemetaan kesesuaian lahan untuk budidaya rumput laut di perairan Pulau Poteran. Nah, ini jurnalnya diupload tahun 2019. Terus itu diterbitkan tahun 2019 nih. Terus itu kita lihat parameter apa yang digunakan. Di sini dia menjelaskan pembobot kesesuaian lahan budidaya rumput laut. Setiap parameter memiliki skor. Nah, yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dari masing-masing parameter terhadap hasil kesesuaian lahan rumput laut. Ini sudah jelas.
Menurut J ini tahun 2015 setiap zona akan memiliki nilai kesesuaian lahan dari setiap parameter yang dianggap paling penting dalam penentuan kesesuaian lahan. Berikut angka penilaian dan bobot berdasarkan parameter dan variabel. Angka penilaian berdasarkan parameter di atas yaitu 1, untuk 1 itu tidak sesuai, dan untuk 3 itu sesuai, dan 5 itu sangat sesuai. Bobot berdasarkan pertimbangan variabel dominan 1 tidak penting, 2 penting, 3 sangat penting. Nah, untuk menentukan total bobot, nilai dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk melihat scoringnya nanti gitu. Nah, itu n di situ n di situ a dikali b. Keterangan n total bobot. Ini n itu total bobot, a itu nilai, a itu adalah angka nilai pada setiap kelas, b itu bobot pada setiap kelas. Jadi teman-teman nanti pelajari ini. Terus itu menurut Prahasta tahun 2020, interval kelas kesesuaian lahan diperoleh berdasarkan metode Quayle interval. Setiap kelas diperoleh dari hasil jumlah scoring maksimum dikurangi dengan jumlah scoring minimum, yang kemudian dibagi dengan jumlah kelas kesesuaian dibagi menjadi 3. Oke, dia di sini teman-teman menggunakan interval kelasnya itu ada 3 kelas: sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai. Itu sangat sesuai, sesuai, dan tidak sesuai. Maka dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini teman-teman. Nah, untuk menentukan kelasnya itu sudah ada nilainya di sini. Tapi nilainya ini nanti kalau kita akan menghitung nanti agak berbeda, tapi kita berpatok saja bahwa nilai terendah itu 3,07 tidak sesuai, nilai tertinggi itu dia sangat sesuai. Jadi kita walaupun nanti tidak sama nilainya pas kita melakukan analisa overlay, walaupun tidak sama, nanti kita berpacu pada penjelasan dari Prahasta tahun 2020 bahwa 3,0 itu dia tidak sesuai dan seterusnya. Artinya dia lebih rendah dari ini, rendah dari 100 berarti itu adalah tidak sesuai, dan sesuai kalau di atas dari 100 itu sangat sesuai. Oke, sudah teman-teman, nanti akan untuk penjelasan ini sudah jelas. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa download jurnalnya, dan terus itu teman-teman pelajari. Oke, ini skor kesesuaian lahan budidaya rumput laut. Nah, ini adalah scoring parameter yang digunakan dalam analisa kesesuaian lahan untuk budidaya rumput laut. Di sini dia menggunakan 11 parameter. Wah, ini sangat banyak dia menggunakan, karena lebih banyak itu lebih bagus. Jadi ini sangat baik ini untuk dicoba gitu. Nah, ini adalah angka nilainya ini 135, 135. Jadi masing-masing parameter ini berarti dia menggunakan 3 kelas. Setiap parameter ini menggunakan 3 kelas. Dan begitupun juga angka penilaiannya 135 dan bobotnya 3. Ini hasilnya 1 kali 3 yaitu 3. Tapi teman-teman jika pamannya ada jurnal yang tidak menggunakan seperti penghitungan dari penilaian dan bobot, dia langsung scoring, itu juga ada jurnal seperti itu. Kalau teman-teman mendapatkan seperti itu nggak apa-apa, nanti dipilah-pilah apa-apa yang mau digunakan.
apakah parameter seperti ini atau parameter yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ini suhunya, MPT-nya ini yang angka-angka mungkin ini adalah berkaitan dengan air, seperti suhu permukaan air, pH air, DO ini apa ya, nitrat, fosfat. Ini berkaitan dengan air lah, yang sama juga dengan arus. Ini berkaitan dengan air. Orang biologi pasti paham ini yang MT, pH, DO, nitrat, fosfat. Ini orang biologi pasti paham mengenai maksud dari angka-angka ini. Dan untuk datanya teman-teman, data-data ini bisa ambil di instansi terkait maupun di hasil survei teman-teman. Maksudnya teman-teman bisa ambil beberapa titik survei, terus itu ambil langsung diukur suhunya berapa, terus itu begitupun selanjutnya dengan parameter yang lain. Begitupun arus bisa ambil di BMKG atau bisa dihitung di studi area yang kita akan analisa gitu. Nah, di sini dia tadi menjelaskan, kita lihat tadi kalau nggak salah, oke, ini semuanya pada penelitian ini jenis data yang dipakai adalah data yang berkaitan dengan budidaya rumput laut seperti berdasarkan data-data tersebut akan dibuat interpolasi yang bertujuan untuk mendeteksi nilai grid yang tidak diwakili oleh titik sampel. Oke, ini adalah teman-teman, maksudnya semua data ini bisa ambil di instansi, dan teman-teman juga bisa melakukan survei lapangan yang seperti yang saya jelaskan dengan mengambil titik sampel. Seperti teman-teman ada bahannya itu adalah umpamanya kita ambil contoh suhu. Nah, suhu ini teman-teman pergi cek ke studi areanya, terus menggunakan perahu, terus itu teman-teman ukur suhunya berdasarkan titik koordinat gitu. Nanti setiap titik koordinat itu ditentukan oleh kita berapa titik yang kita mau ambil. Semakin banyak titik semakin bagus gitu. Nah, saran saya mungkin kalau mau ngambil titiknya ini kita ambilnya acak saja kalau mau ambil titiknya, dan juga bisa umpamanya satu titik itu semua satu titik koordinat itu semuanya diambil gitu, maupun keterlindungan, arus, kedalaman, dan lain-lainnya itu bisa. Dan bisa juga dengan secara acak untuk mengambil sampelnya. Nah, terus itu oke, sampai di sini. Terus kita scroll ke bawah. Oke, ini adalah petanya. Peta dalam analisanya. Di sini tidak sesuai, sangat sesuai. Yang sangat sesuai itu berada di sini. Dan yang angka-angka ini 1, 2, 3 ini mungkin berupa titik sampel pengambilan sampel parameter gitu. Ini adalah titik-titik pengambilan sampelnya. Nah, di sini sudah dijelaskannya hasil penelitian, berapa luas, berapa unit yang akurat untuk membuat sarang rumput laut gitu. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya bisa berikan. Oke, kita menggunakan jurnal ini, tidak menggunakan jurnal ini. Nanti terserah teman apakah menggunakan jurnal ini atau menggunakan jurnal ini. Tapi pasti akan berbeda. Semakin besar angkanya, semakin besar juga nilai yang akan kita dapatkan gitu.
Tapi intinya sama aja, pasti akan mendapatkan tidak sesuai, sangat sesuai, dan sesuai gitu. Oke, kita kembali ke ini, ke aplikasi. Kita buka aplikasi. Oke, ini adalah aplikasi yang saya gunakan, yaitu ArsMap 10.4. Nah, itu tergantung teman-teman mau menggunakan aplikasi apa untuk menganalisa wilayah studi area teman-teman. Apakah menggunakan Quantum GIS atau QGIS, itu tergantung teman-temannya mau menggunakan aplikasi. Kan aplikasi ini kan untuk membantu kita dalam analisa data spasial. Terus itu di sini adalah citra ini adalah cuman bahan tambahan saya aja. Maksudnya bahan tambahannya maksudnya supaya kelihatan lebih bagus lah gitu untuk dilihat. Nah, di sini saya menggunakan data studi area. Nah, studi area ini teman-teman bisa dibuat sendiri, maksudnya kita tentukan studi area, keterbatasan area itu yang mana kita batasan penelitiannya sampai di mana, dan luas studi area yang saya gunakan dalam analisa ini. Tunggu, kita bulatkan dulu. Oke. Luas area pada studi saya yang mau analisa ini sebesar 8.636,5 hektar. Ini berupa hektar. Oke. Jadi ketentuan luas wilayah ini itu tergantung dari teman-temannya. Sebesar apa sih kita yang mau, seluas apa sih untuk analisa ini gitu, rumput laut ini. Nah, terus itu juga batas desa Pantai Amal. Ini desa Pantai Amal, nama desanya ini Pantai Amal ini. Nah, kita akan melihat untuk apa sih analisa rumput laut ini, kesesuaian lahannya untuk apa gitu. Pertanyaan pasti begitu kan, untuk apa. Yang saya tahu untuk analisa ini supaya kita mengetahui di desa ini seberapa luas sih untuk budidaya rumput laut ini, dan sesuai enggak untuk letak lokasinya atau tidak sesuai enggak untuk letak lokasinya. Sesuai dan tidak sesuainya itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan rumput laut. Nah, dan itu rumput laut juga itu sangat berpengaruh juga oleh faktor-faktor fisik seperti ini, arus, kedalaman, salinitas air, dasar perairan, dan lain-lainnya. Itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan rumput laut yang ada di pesisir pantai. Nah, untuk melihatnya sistem informasi geografis lah yang bisa menentukannya, untuk menentukan atau membaca seberapa luas sesuai dan tidak sesuainya. Nah, itulah fungsi dari analisa data spasial untuk kesesuaian lahan. Jadi di sini saya memiliki data ini, data yang studi area desanya, terus itu kasih mati ini. Oke, ini keterlindungan, data keterlindungan dari bahaya yang bisa mengancam pertumbuhan rumput laut. Oke, sini begitupun juga data arus perairan. Ini adalah pola arus perairannya seperti apa. Kita akan melihatnya secara data spasial. Kita lihatnya, oh seperti ini pola arus
pola arus pantainya seperti ini. Terus itu kedalamannya kita lihat, oh seperti yang sini dalam, yang sini dalam, yang sini ya sedang-sedang, ini dangkal. Terus itu keasinan delinasi air, keasaman atau keasinan air laut seperti apa. Nah, kita lihat secara pola spasialnya seperti ini. Terus itu dasar perairannya seperti apa. Di sini lumpur, pasir berlumpur sedang, pasir halus dan pecahan karang. Nah, di sini kebetulan juga diterakan ini di bagian pesisir di sini ini adalah lumpur sedimentasi yang tercemar di pesisir bagian sini. Begitupun di bagian sini. Terus itu di sini adalah pasir halus dan pecahan karang. Terus itu suhu permukaan ini adalah pola suhu permukaannya, MPT-nya, pH airnya, DO airnya, nitrat airnya, fosfat airnya seperti apa. Terus itu sampai situ data yang saya tampilkan untuk analisa ini. Ini adalah data spasial ya, data ruang, data vektor. Nah, terus itu kita akan melakukan analisa ini gitu. Seperti kita mengisi scoring dan bobotnya. Oke. Di sini kita lihat kita akan mengisi keterlindungan. Yang lainnya ini saya sudah isi sebelumnya, teman-teman. Ini saya sudah isi. Ini juga saya sudah isi, dan lain-lainnya saya sudah isi. Tinggal keterlindungan yang saya belum isi. Kita akan mengisi data skor dan nilai dan bobotnya. Oke, ini kita lihat, kita nilai, bobot, skor. Oke, kita akan buka tabelnya. Terus itu kita menambahkan add filenya. Terus itu teman-teman ditulis di sini nilai. Terus itu tipenya short. Jadi ketika teman-teman mendapatkan jurnalnya yang ada 1,1, 1,3, itu teman-teman bisa menggunakan tipe float. Nah, ini adalah tipe float ini adalah tipe yang bisa menunjukkan koma-koma lah. Itu yang saya tahu. Terus itu ini short, terus itu kita langsung oke. Terus itu kita isi lagi, tambah. Terus itu ini kita buat bobot. Oke, setelah bobot seperti ini, kita langsung oke. Waktu dulu teman-teman. Oke, main panjang. Terus itu ini kita isi skor. Kita tambah. Oke, kita lihat teman-teman. Terbuka, terlindung, sangat terlindung. Terbuka itu 1, terlindung 3, sangat terlindung 5. Oke, kita lihat dulu. Terbuka itu 1, tanda kutip 1, tanda kutip seperti ini. Oke. Terus itu teman-teman bisa lagi di sini terlindung. Di sini tadi nilainya adalah 3. Teman-teman jangan sampai salah isi nilainya ya, dan bobotnya. Situ ini sangat terlindung, ini tadi bobotnya nilainya 5. Kenapa yang lainnya bang enggak diisi semua
nggak diisi apa namanya, nggak diisi satu-satu. Kenapa diisi duluan? Kalau nanti saya nggak isi semua sebelumnya, nanti videonya panjang. Terus itu juga banyak makan waktu lah untuk mengisinya. Jadi perlu satu parameter aja yang kita belum isi, terus nanti diisi ulang gitu. Terus itu ini kita kasih. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini kita kasih isi bobotnya berapa tadi? Bobotnya itu 3. Oke, ini kita kasih 3. Oke, kasih 3. Nah, setelah seperti ini teman-teman, jangan lagi maksudnya mengisi skornya itu ini dengan manual. Kita isi satu-satu gitu. Jangan. Sudah ada rumusnya di sini tadi. Rumusnya itu tadi kita lihat ini A kali B. Berarti kita hitung saja di sini. Nah, nggak usah lagi isi satu-satu gitu. Jadi teman-teman bisa bikin seperti ini. Nah, untuk menghitung ini nilai dan bobot ini dikali, kita nggak usah mengutipnya lagi, tanda kutip seperti ini. Jadi kita langsung saja nilai kali bobot. Oke. Nah, itu sudah selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk seperti ini kita sudah selesai untuk melakukannya. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan teknik overlay atau tumpang tindih. Nah, setelah seperti ini sudah diisi, kita langsung saja di geoprocessing. Bang, kenapa abang selalu menggunakan di videonya overlay? Ya, memang begitu sedang maksudnya kita kan mengacu pada artikel yang kita baca gitu. Apakah dia menggunakan metode overlay kah atau metode yang lain kah gitu. Itu tergantung dari kitanya aja. Oke, ini kita langsung pilih intersect ini. Setelah teman-teman pilih seperti itu, tunggu prosesnya. Oke. Terus itu ini teman-teman kan ini kan satu-satu kita mau kasih masuk. Nah, teman-teman blok aja di sini. Blok sini, terus itu tekan shift, tombol shift, terus tuh blok seperti ini. Nah, pastikan bloknya jangan ada yang tertinggal gitu. Diperhatikan. Dan juga untuk overlay ini kita menyesuaikan dari susunan artikel ya. Susunannya dari sini, satu, arus, kedalaman, dan lain-lainnya. Oke, terus itu teman-teman bisa tarik, klik kanan, tarik ke layar intersect. Oh, bisa. Klik kanan. Tunggu. Klik kanan. Oke, seperti itu. Tunggu prosesnya. Oke. Tadi teman-teman klik kiri, maksudnya klik kiri, habis itu teman-teman tarik ke layar ini intersect. Terus itu teman-teman simpan di mana, penyimpanannya di mana. Oke, kita simpan di tempat penyimpanan data utama ya. Maksudnya data utama tuh ini, bahan gis rumput laut. Oke, sini kita kasih hasil ya, hasil overlay. Oke, sini save, kita langsung oke. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Oke, prosesnya sudah selesai seperti ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita buka data atributnya. Oke, ini data atributnya. Ini hasil overlay-nya seperti acak-acak seperti ini. Ini adalah hasil tumpang tindih gitu. Kita buka. Oke, ini terbuka. Ini kita buat lagi tabel di samping. Kita add field. Terus itu teman-teman sini jumlah tipenya sort. Kalau semua tipe tadi sort, berarti kita menggunakan tipe sort juga di sini. Oke. Sudah seperti itu. Nah, kita lihat dulu jurnalnya. Oke, di sini saya mau lihat dulu jurnalnya, apakah overlay ini menggunakan penjumlahan kah atau penambahan. Biasanya ada yang menggunakan perkalian, ada yang menggunakan penjumlahan. Oke, kita menggunakan rumus ini. Di akhir ini faktor bobot, oh ini enggak, ini sama rumus yang kayak tadi. Terminal apa mana? Oke, sudah ada. Di sini ada, tapi ini dia menggunakan, kita menggunakan inilah perkalian ya. Kita menggunakan perkalian. Nah, rumus yang tadi kita menggunakan rumus perkalian saja. Oke, sip. Kita menggunakan rumus perkalian, teman-teman. Tergantung sama teman apakah menggunakan perkalian kah atau penambahan. Teman-teman tinggal pilih aja. Oke, terus itu overlay. Sini kita menggunakan perkalian saja ya teman-teman. Kita menggunakan perkalian. Oke, kita buka overlay-nya. Itu kita langsung skor kali 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 skor Oke, pastikan teman-teman jangan sampai salah ya. Ini ribetnya kalau banyak
kita gunakan dalam parameter ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11. Ini sudah pas 11, kita langsung oke. Astaga. Astaga, ini salah teman-teman. Ini tadi kita astaga. Salah penempatan perkalian tadi di sini. Oke, kita ulang lagi teman-teman. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Kita blok. Oke, seperti itu. Oke, sudah seperti itu. Ini proses kita bikin ulang ya teman-teman. Karena tadi kita penempatan perkaliannya itu salah. Jadi kita harus blok ulang overlay. Penempatan overlaynya tadi salah, maksudnya penempatan perkaliannya nggak diperhatikan tadi. Oke, ini kita tambah skornya, ini jumlah sort. Oke. Skor kali skor kali 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 oke. Itu langsung oke. Kayaknya nggak bisa perkalian ini. Nah, nggak bisa tuh. Kita kalau perkalian kayaknya besar, besar kayaknya angkanya tuh. Kita kasih jadi teman-teman, ini kita ganti perkalian ya, perkalian. Oke. Perkalian maksudnya kita ganti penambahan bukan perkalian. Kita pakai penambahan. Mungkin kalau tadi perkalian jumlahnya banyak, mungkin jumlah hasilnya. Soalnya nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti itu teman-teman, ya teman-teman ganti dengan penambahan saja.
itu tidak masalah. Namanya juga kan kalau tidak dibaca ya jangan dipaksa. Oke, soalnya oke, ini sudah jadi. Jadi tadi kemungkinan rumus perkalian itu tadi tidak terbaca, mungkin jumlahnya banyak mungkin. Nah ini kita kasih kecil. Oke, terus itu kita tambah sini, tambah lagi di sini kita tulis klasifikasi. Wah, 1 jam ini. Klasifikasi. Oke. Oh ini enggak. No. Kita ubah ini teks. Teman-teman, untuk klasifikasinya ubah ke teks. Karena kita akan menulis teks nanti. Oke, kalau seperti ini teman-teman, ini kasih perkecil seperti ini. Oke, seperti begini. Saya punya tombol laptop nggak jadi ini. Oke, ini teman-teman kita hitung ya dengan rumus yang sudah yang kita lihat di jurnal tadi. 4 itu jumlah terendahnya itu 39 ini. Jumlah terendahnya itu 39. Jumlah untuk tertingginya itu 135 dikurang tadi 39. Oke, itu rumusnya itu tadi 135 kurang 39. Kita hitung. 135 kurang 39. Hasilnya itu 96. Kita bagi 3. Oke, kita bagi 3. Hasilnya itu 32. Oke. 32 itu nanti jarak intervalnya itu adalah 32 sampai 32. Oke, caranya itu teman-teman ini 39 ditambah 32. 39 bukan 39, ini 32. Ya 39 ditambah 32. 39 ditambah 32 hasilnya itu 71. Oke. Ini kita blok teman-teman. Ini kita blok seperti ini sampai 71. Kita blok sampai 71. Oke. Jadi teman-teman, tadi hasil dari 135 dikurang 39 itu hasilnya 96. Hasilnya dari 96. 96 dibagi 3. 3 itu adalah kelas yang kita inginkan gitu. Terus itu kelas yang kita inginkan itu hasilnya itu adalah 32. 32 itu baru ditambah dengan kelas terendah. Nah, setelah kita menambah, inilah jarak intervalnya. Jarak interval dari 39 ditambah 32 hasilnya itu 71. Tadi 39 71 berarti dia sampai di 71.
Berarti dia sampai skornya itu sampai di 71. Oke, ini kita. Oke, supaya kita seperti ini 71, ini kita tulis tidak sesuai. Kita tulis tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke. Terus itu 73 ditambah 32. 73 ditambah 32. Hasilnya adalah 105. Oke, kita cari 105. 105. Oke, sampai di sini 105. Oke, ini sampai 105. Terus itu teman-teman pilih sini, klik kanan, terus itu pilih Free Calculator. Terus itu ini teman kasih sesuai. Nah, sisanya ini teman-teman itu sangat sesuai. Sisanya dari ini. Ini sisanya. Sangat sesuai. Oke. Terus itu teman-teman tambah juga tabelnya. Di sini total interval skor. Ini kita kasih teks. Oke, yes. Ini kita tadi ini (107). Oke. Ini kita kasih 107 skor. Oke. Terus itu teman-teman ini kita kasih 105 tuh itu. Sampai sini itu 73 sampai 105. 75 sampai 75 kata tadi. Oh, 73 sampai 105 skor. Oke. Ini sisanya 71. Oke, kita blok. Ini tiga 39 sampai 71. Oke.
Oke, ini Bang, ini Bang lagi. Ini teman-teman sudah selesai untuk analisis atribut tabelnya ini. Ini adalah jarak intervalnya yang dihasilkan dari penghitungan tadi. Sekarang kita melakukan pewarnaan. Oke. Di sini kita kasih warna. Klasifikasi, lihat seperti ini, sangat sesuai. Itu warna hijau sesuai. Ini salah warna ini kita centeng, ini kita kasih seperti ini. Oke, warna merah itu tidak sesuai, kuning itu sesuai, hijau tua itu sangat sesuai. Ini kita kasih warna. Seperti ini supaya cantik dilihat. Oke, ini adalah hasil dari analisa overlay yang dikaitkan atau dihitung melalui parameter-parameter yang ada di sini. Dan ini adalah data spasialnya, nanti teman-teman bisa hitung luas, seberapa luas untuk yang sangat sesuai itu ditanam, dibudidayakan rumput laut di wilayah sini. Ini cocok untuk di budaya rumput laut, sangat sesuai. Di sini juga sesuai, di sini tidak sesuai. Nah, untuk data ini bukan data real ya, maksudnya ini adalah data contoh, data latihan gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nanti teman-teman bisa analisa seperti apa, apakah teman-teman analisanya seperti bidang ilmu geografi atau ilmu biologi atau bidang ilmu yang berkaitan dengan rumput laut lah. Nah, sampai di sini edukasi hari ini. Semoga videonya sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan analisa tanaman rumput laut. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya bisa buat video lagi mengenai budidaya perikanan nanti kalau ada kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga videonya ini bisa termotivasi untuk kalian yang sedang belajar di bagian GIS. Oke, sampai di sini teman-teman. Salam spasial.